Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran pengantar analisis real bersama saya Aang Nuryaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nilai mutlak dan sifat kelengkapan bilangan real. Baik, secara definisi nilai mutlak itu didefinisikan sebagai berikut. Jika X adalah bilangan real, maka nilai mutlak dari X ditulis seperti ini. Mutlak dari X didefinisikan sebagai mutlak dari X itu sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan mutlak X akan sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Sebagai contoh, kalau kita misalnya punya mutlak 2, ini sama dengan 2 berdasarkan definisi ini. Kemudian mutlak dari 0 adalah 0. Mutlak dari negatif 5, ini berarti sama dengan negatif dari negatif 5 atau sama dengan 5. Jelas sekali dari contoh terlihat bahwa mutlak dari X ini senantiasa lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua X di real. Dan kita juga bisa tunjukkan bahwa mutlak dari X kuadrat dari mutlak X ini akan sama dengan X kuadrat. Oleh karena itu akar dari X kuadrat ini sama dengan mutlak X. Oke, yang ini bisa Anda tunjukkan misalnya dengan Anda ambil kasus misal untuk X positif bagaimana, kemudian X0 bagaimana, dan X negatif gimana. Maka kita akan bisa tunjukkan bahwa mutlak X kuadrat itu akan sama dengan X dikuadratkan. Nah, terkait dengan nilai mutlak ada beberapa teorema terkait yang berlaku. Yang pertama misalnya untuk setiap bilangan real X maka berlaku negatif dari mutlak X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan mutlak X. Kemudian kita juga punya untuk setiap bilangan real A dan B maka berlaku mutlak dari A kali B ini sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kemudian yang ketiga, untuk setiap bilangan real A dan B maka berlaku mutlak dari A tambah B ini kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, untuk teorema yang ketiga ini, ketaksamaan yang ketiga ini sering disebut dengan ketaksamaan segitiga. Di sini akan disampaikan bukti mengenai ketaksamaan segitiga. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan A, B di real berdasarkan sifat dari mutlak X dikuadratkan ini sama dengan X kuadrat, kita punya mutlak A plus B dikuadratkan ini akan sama dengan A ditambah B dikuadratkan. Kalau kita uraikan ini akan sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah, berdasarkan sifat tadi kuadrat dari mutlak, A kuadrat ini sama dengan mutlak A dikuadratkan ditambah 2 kali AB plus B kuadrat ini sama dengan mutlak B dikuadratkan. Berdasarkan teorema yang pertama, maka kita punya nilai yang 2AB ini dia pasti kurang dari 2 kali mutlak A kali mutlak B. Maka yang terakhir ini, persamaan yang terakhir ini itu akan kurang dari sama dengan mutlak A dikuadratkan plus 2 kali mutlak A kali mutlak B plus mutlak B dikuadratkan. Dan ini kalau kita nyatakan sebagai bentuk pemfaktorannya, maka kita peroleh ini akan sama dengan mutlak A plus mutlak B dikuadratkan. Kemudian dengan mengambil akar pangkat 2-nya masing-masing ruas, yang mutlak A tambah B dikuadratkan diakarkan, maka kita punya mutlak A plus B ini kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Oke, seperti yang kita harapkan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep himpunan terbatas. Nah, sekarang misalkan kita punya suatu himpunan H yang merupakan himpunan bagian dari R, yaitu setiap elemen dari H juga merupakan elemen dari R. Nah, himpunan H dikatakan terbatas di atas
apabila terdapat suatu bilangan real M besar sedemikian sehingga berlaku X-nya itu kurang dari sama dengan M besar untuk setiap X di H. Ingat, himpunan H dikatakan terbatas di atas apabila terdapat suatu bilangan real M sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari sama dengan M untuk setiap X di H. Nah, bilangan M yang memenuhi sifat ini bila ada, itu disebut batas atas untuk himpunan H. Nah, jika M merupakan batas atas untuk H, maka sebuah bilangan yang lebih besar daripada M, semua bilangan yang lebih besar dari M, itu juga merupakan batas atas untuk H. Misalnya kalau batas M-nya itu misalnya 3, maka bilangan yang lebih dari 3 juga merupakan batas atas dari H. Dengan cara yang serupa, maka kita juga bisa definisikan suatu himpunan dikatakan terbatas di bawah apabila terdapat suatu bilangan real M kecil. Sedemikian sehingga berlaku sekarang M-nya itu kurang dari sama dengan X untuk setiap X di H. Sekali lagi, himpunan H dikatakan terbatas di bawah apabila terdapat suatu bilangan real M sedemikian sehingga berlaku M-nya itu kurang dari sama dengan X untuk setiap X di H. Nah, bilangan M yang memenuhi sifat ini itu disebut batas bawah untuk himpunan H. Tentunya bila ada ya, kalau ada M kecil yang membuat ini terpenuhi, maka disebut batas bawah dari himpunan H. Seperti yang tadi batas atas, maka jika M merupakan batas bawah untuk H, maka semua bilangan yang lebih kecil dari M juga merupakan batas bawah untuk H. Oke? Nah, itu definisi himpunan terbatas di atas dan terbatas di bawah. Lalu apa himpunan yang terbatas? Himpunan H dikatakan terbatas apabila ia terbatas di atas juga sekaligus terbatas di bawah. Sekali lagi, suatu himpunan H dikatakan terbatas di atas, apabila ia terbatas di atas juga sekaligus terbatas di bawah. Sebagai contoh misalnya, kita punya himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Maka jelas dari sini kita punya himpunan A terbatas di atas. Sebagai contoh batasnya apa? Batas atasnya sebutlah 100. Kenapa 100 batas atas? Karena untuk setiap elemen di A ini, maka nilainya itu kurang dari sama dengan 100. 1 kurang dari sama dengan 100, 2 kurang dari sama dengan 100, 3 juga kurang dari sama dengan 100. Maka 100 itu adalah batas atas untuk A. Begitu juga dengan 10, 5, dan juga 3. Kita lihat 3 juga merupakan batas atas untuk A. Kenapa? Karena 1 kurang dari sama dengan 3, 2 juga kurang dari sama dengan 3, 3 juga kurang dari sama dengan 3. Maka jelas di sini 3 merupakan batas atas untuk A. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat bahwa himpunan A juga terbatas di bawah. Batas bawahnya apa? Misalnya min 5, min 1. Ini min 5, min 1, 0, dan 1. Juga merupakan batas bawah untuk A. Kenapa misalnya 0 itu batas bawah untuk A? Karena 0 itu kurang dari sama dengan 1. 0 juga kurang dari sama dengan 2. 0 juga kurang dari sama dengan 3. Dengan demikian 0 nilainya kurang dari sama dengan semua X yang berada di himpunan A. Nah, bagaimana kalau dengan himpunan interval I yang didefinisikan sebagai himpunan semua X di real, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Jelas ini juga merupakan himpunan terbatas di atas. Batas atasnya apa saja? Ya misalnya kita bisa punya 100, 10, dan 1. Itu merupakan batas atas untuk I. Begitu juga dengan batas bawah. Kita lihat bahwa
I juga merupakan himpunan yang terbatas di bawah. Sebagai contoh, batas bawahnya adalah min 10, min 1, dan 0. Ini merupakan batas bawah untuk I. Kemudian, kalau kita meninjau himpunan semua bilangan real positif P, yaitu himpunan semua X di real, di mana X-nya lebih dari 0, dia terbatas di bawah, namun tidak terbatas di atas. Ingat, himpunan bilangan positif X lebih dari 0 ini terbatas di bawah namun tidak terbatas di atas. Misalnya, kalau kita ingin membuktikan bahwa dia tidak terbatas di atas dengan menggunakan pembuktian tak langsung, misalnya kontradiksi, jika M merupakan dengan kontradiksi berarti kita misalkan himpunan P ini terbatas di atas. Artinya ada batas atasnya, sebutlah M misalnya ya. Nah, jika M besar ini merupakan batas untuk P, maka X kurang dari sama dengan M untuk setiap X elemen P. Oke, berdasarkan definisi batas atas. Nah, karena P adalah himpunan bilangan positif, maka M besar ini juga merupakan bilangan positif. Sebagai akibatnya M tambah 1 juga pasti positif. Tapi ternyata kita juga punya bahwa M plus 1 kurang dari M. Kenapa? Karena tadi M merupakan batas atas untuk P. Artinya apa? Semua X di P itu kurang dari sama dengan M. Sebagai akibatnya, seperti tadi, M plus 1 adalah positif dan M plus 1 kurang dari sama dengan M. Nah, kesamaan yang terakhir ini itu adalah sesuatu yang mustahil. Akibatnya apa? Akibatnya pengandaian kita itu adalah salah. Artinya si M itu terbatas di si M itu artinya tidak terbatas di atas. Proposisi 2 ini mengatakan apa? Kalau tadi secara definisi bahwa himpunan H dikatakan terbatas apabila H terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Secara sederhana, himpunan H dikatakan terbatas, H subset dari real, itu adalah jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real K, tentunya dalam ini bilangan real K-nya itu positif, sedemikian sehingga mutlak dari X kurang dari sama dengan K untuk setiap X di H. Jadi selain tadi berdasarkan sifat definisi bilangan real dia sifat terbatas di atas dan terbawah, maka mutlak dari X kurang dari sama dengan K untuk setiap X di H ini menyatakan dalam bentuk bahasa lain bahwa si H ini terbatas di atas dan juga sekaligus terbatas di bawah. Nah, karena tadi ada batas atas itu lebih dari 1, kemudian batas bawah juga bisa lebih dari 1, kita akan melihat atau tertarik pada batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Apa itu batas atas terkecil dan batas bawah terbesar? Oke, misalkan himpunan H terbatas di atas dan M adalah suatu batas atas untuk H. Nah, bila M kurang dari sama dengan B untuk sembarang batas atas B untuk H, maka M disebut batas atas terkecil untuk H. Artinya apa? Kalau si M ini, M besar ini nilainya kurang dari atau sama dengan batas atas yang lainnya dari H, ya. M-nya ini kurang dari atau sama dengan untuk sembarang batas H yang lainnya, maka M disebut sebagai batas atas terkecil untuk H. Nah, serupa dengan itu, maka kita definisikan suatu batas bawah terbesar untuk H itu adalah misalkan M kecil adalah suatu batas bawah untuk H. Nah, apabila A kurang dari sama dengan M untuk sembarang batas bawah A dari H,
maka M kecil ini disebut sebagai batas bawah terbesar untuk H. Jadi kalau M kecil ini batas bawah dari A dan M, batas bawah dari H, maka kalau M ini nilainya lebih dari atau sama dengan batas bawah sembarang lainnya dari H, maka M disebut batas bawah terbesar. Sebagai contoh, untuk himpunan A yang sama dengan himpunan dengan elemen 1, 2, 3 ini mempunyai batas atas terkecilnya 3 dan batas bawah terbesarnya 1. Oke? Seperti itu. Nah, terkait dengan batas atas terkecil dan batas bawah terbesar, maka kita perkenalkan istilah tersebut sebagai berikut. Nah, untuk batas atas terkecil untuk H, itu disebut pula sebagai suprimum dari H. Dengan ditulis sub dari H. Ingat, ini suprimum, nanti akan dibedakan dengan maksimum. Ya, suprimum. Oke? Jadi, batas atas terkecil untuk H itu disebut sebagai suprimum dari H. Oke, disingkat atau ditulis sub H. Nah, untuk itu, untuk membuktikan bahwa suatu elemen dari bilangan real, sebutlah M besar tadi, itu dikatakan suprimum dari H. Pertama, Anda harus tunjukkan bahwa M itu adalah batas atas dari H. Kemudian yang kedua, Anda harus tunjukkan bahwa si M itu merupakan batas atas terkecil. Ya. Oke. Nah, cara lain untuk mendefinisikan suprimum dari H itu adalah sebagai berikut. U dikatakan suprimum dari H jika U itu adalah batas atas bagi H. Oke, batas atas bagi H. Dan setiap bilangan real yang kurang dari U adalah bukan batas atas dari H. Oke. Dan setiap bilangan real yang kurang dari U adalah bukan batas atas dari H. Atau dengan kata lain, bahwa setiap bilangan real yang kurang dari U adalah bukan batas atas dari H, itu adalah untuk setiap epsilon positif, maka ada X elemen H, sedemikian sehingga X-nya itu lebih dari U kurangi epsilon. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya U itu adalah batas atas dari H, kemudian diberikan epsilon positif, maka di antara U dengan U kurang epsilon itu pasti ada suatu bilangan X yang dia juga merupakan elemen dari H. Maka kita katakan U ini merupakan batas atas terkecil. Ya. Sekali lagi, kalau misalnya U itu adalah batas atas, kemudian diberikan epsilon positif, maka di antara U dengan U kurang epsilon itu pasti ada suatu bilangan X yang dia juga merupakan elemen dari H. Dan X ini nilainya lebih dari U kurangi epsilon. Nah, serupa dengan itu, maka untuk batas bawah terbesar dari H itu disebut sebagai infimum dari H. Ditulisnya inf H gitu ya, infimum dari H. Ini ditulisnya seperti ini. Nah, seperti tadi di suprimum, cara lain mendefinisikan infimum adalah sebagai berikut. V adalah infimum dari H jika V-nya adalah batas bawah bagi H, dan setiap bilangan real yang lebih dari V adalah bukan batas bawah dari H. Atau dengan kata lain, untuk setiap epsilon positif, maka ada X elemen H, sehingga X-nya itu kurang dari V plus epsilon. Artinya apa? Kalau misalnya setiap bilangan real yang lebih dari V bukan batas bawah dari H, dengan definisi epsilon ini, itu adalah kalau Anda diberikan suatu bilangan positif epsilon, maka di antara V dengan V plus 1 itu pasti ada X, sedemikian sehingga si X-nya itu nilainya kurang dari V plus epsilon.
Oke, maka dikatakan V ini adalah infimum dari H. Nah, ada beberapa sifat terkait dengan suprimum dan infimum. Maka kalau misalnya H adalah himpunan yang mempunyai suprimum dan infimum, maka jelas bahwa infimum dari H atau batas bawah terbesar dari H itu nilainya kurang dari sama dengan suprimum dari H, yaitu batas atas terkecil dari H. Nah, secara umum perlu kita catat bahwa suprimum maupun infimum suatu himpunan itu tidaklah mesti harus merupakan anggota himpunan tersebut. Jadi kalaupun misalnya berada di luar himpunan tersebut, yang bukan anggota, berarti bukan anggota himpunan tersebut, maka tidak masalah. Nah, dalam hal H-nya itu tidak terbatas di atas, kita sering menuliskan suprimum dari H-nya itu sama dengan plus hingga. Begitu juga jika H tidak terbatas di bawah, maka kita dapat menuliskan infimum dari H adalah sama dengan min hingga. Sebagai contoh misalnya himpunan A sama dengan 1, 2, 3 ini mempunyai batas atas terkecil yaitu 3 dan batas bawah terbesarnya 1. Maka kita bisa definisikan atau kita ambil kesimpulan bahwa suprimum dari A-nya itu sama dengan 3 dan infimum dari A-nya adalah 1. Begitu juga pada himpunan ini, himpunan I, interval dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, maka kita lihat suprimum I sama dengan 1 dan infimum I-nya itu adalah 0. Lihat suprimum dari I ini tidak termasuk pada elemen I. Tidak berada pada himpunan I. Tapi dia tetap bisa sebagai suprimum dari I. Nah, untuk himpunan bilangan positif P, yaitu himpunan semua X lebih dari 0, maka suprimum dari P-nya jelas plus hingga, yaitu P tidak terbatas di atas. Sedangkan infimum dari infimum dari P itu sama dengan 0. Nah, ada satu sifat kelengkapan bilangan real yang tidak dimiliki oleh himpunan bilangan lainnya, yaitu sifat kelengkapan. Oke, di sini pertama harus kita catat bahwa jika H-nya adalah himpunan kosong, maka H terbatas. Tetapi dia tidak memiliki suprimum maupun infimum. Terbatas tapi tidak memiliki suprimum maupun infimum. Oke. Nah, dalam hal H-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong dan terbatas, apakah H pasti memiliki suprimum dan infimum? Sebagai contoh misalnya, pada sistem bilangan rasional Q, himpunan H, yaitu himpunan semua X elemen bilangan rasional, X-nya lebih dari 0, dan X kuadratnya kurang dari 2, ini merupakan himpunan tak kosong dan terbatas. Ya, himpunan tak kosong dan terbatas. Namun himpunan ini tidak memiliki suprimum. Ya, tidak memiliki suprimum. Ingat di sini H-nya itu adalah himpunan semua X elemen bilangan rasional. Bagaimana membuktikan bahwa himpunan H ini tidak memiliki suprimum? Oke. Kita gunakan pembuktian tak langsung. Andai misalnya himpunan H ini memiliki suprimum. Sebutlah B. Oke? Sebutlah B. Maka si B ini mestilah berupa mestilah B kuadratnya ini sama dengan 2. Oke? B kuadratnya sama dengan 2. Kita lihat kan ini ya, X kuadratnya kurang dari 2. Maka kalau B adalah suprimum dari H, maka mestilah B kuadrat itu sama dengan 2. Ingat di sini B-nya berarti elemen bilangan rasional ya. Dalam konteks di sini. Nah, namun tidak ada bilangan B, elemen bilangan rasional sedemikian sehingga B kuadrat sama dengan 2. Ini sudah kita buktikan di yang sebelumnya bahwa tidak ada bilangan rasional yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2 gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu sifat kelengkapan bilangan real mengatakan bahwa setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan real yang terbatas di atas
itu mempunyai batas atas terkecil atau suprimum. Sekali lagi, setiap himpunan bagian tak kosong dari real yang terbatas di atas itu pasti memiliki batas atas terkecil atau suprimum. Begitu juga kalau setiap himpunan himpunan bagian tak kosong dari real yang terbatas di bawah pasti memiliki batas bawah terbesar atau infimum. Oke, dengan sifat kelengkapan bilangan real ini, maka himpunan bilangan real itu dapat dinyatakan sebagai sebuah garis yang kita kenal sebagai garis bilangan real. Nah, sifat kelengkapan ini menjamin bahwa setiap titik pada garis tersebut itu menyatakan sebuah bilangan real. Dan sebaliknya, setiap bilangan real itu akan menempati sebuah titik pada garis tersebut. Adapun misalnya kalau untuk bilangan rasional itu tidak lengkap. Sebagai perbandingan misalnya, himpunan bilangan rasional tidak memiliki sifat kelengkapan. Dan apabila kita paksakan untuk menyatakan sebagai garis bilangan rasional tersebut, maka garis tersebut akan berlubang-lubang. Sebagai contoh yang tadi, kalau X-nya di antara 1 dan 2 yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2, itu bukan merupakan bilangan rasional. Dan karenanya terdapat lubang di antara 1 dan 2. Oke? Karena tidak ada bilangan rasional X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Nah, ada beberapa kasus terkait dengan aplikasi suprimum dan infimum, maka kita memerlukan langkah-langkah manipulasi untuk membuktikan pernyataan yang terkait dengan suprimum dan infimum. Misalkan seperti ini. Misalkan H subset dari R, dari real, dan C elemen dari real. Kemudian kita definisikan misalnya himpunan CH, yaitu himpunan semua bilangan yang berbentuk C kali X, di mana X-nya elemen H. Kemudian himpunan H plus C, yaitu himpunan semua bilangan berbentuk X tambah C, di mana X-nya elemen H. Sebagai contoh misalnya jika A-nya himpunan 1, 2, 3 dan C-nya 2, maka himpunan 2A itu adalah himpunan dengan elemen 2, 4, 6. Dan himpunan A plus 2 itu adalah himpunan dengan elemen 3, 4, 5. Oke. Nah, proposisi terkait dengan kasus seperti ini, misalkan H subset dari R tak kosong dan terbatas di atas, dan C-nya positif, maka CH terbatas di atas, dan suprimum dari CH itu sama dengan C kali suprimum H. Oke, di sini untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan pembuktian langsung. Di sini hipotesisnya adalah H-nya subset dari R tak kosong, maka karena H tak kosong berdasarkan sifat kelengkapan yang tadi dan H-nya ternyata terbatas di atas, maka H memiliki suprimum. Oke? Nah, karena H memiliki suprimum, misalkan V adalah suprimum dari H. Oke? Kita ingin membuktikan bahwa CH terbatas di atas dan juga sekaligus bahwa suprimum dari CH-nya adalah C kali suprimum H. Oke, kita akan buktikan bahwa CH, himpunan CH adalah terbatas di atas. Ambil sembarang Y di CH. Maka berdasarkan definisi himpunan CH, kita punya Y sama dengan CX untuk suatu X di H. Oke, karena V adalah batas atas untuk H, maka X kurang dari sama dengan V. Dan karena C lebih dari 0, maka kalau kita kalikan kedua ruas, X kurang dari sama dengan V, kita kalikan dengan C, maka tidak akan mengubah tanda kurang dari sama dengannya. Maka kita punya CX kurang dari sama dengan CV. Karena CX sendiri adalah Y, maka kita punya Y kurang dari sama dengan CV untuk setiap X di H. Oke, karena Y adalah elemen CH sembarang, ini artinya apa? Artinya si Y, artinya apa? Si CV ini merupakan batas atas dari CH. Oke, si CV ini merupakan batas atas dari CH.
Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa si CV ini merupakan batas atas terkecil dari himpunan CH. Oke, dengan menggunakan definisi batas atas terkecil, misalnya diberikan epsilon positif sembarang. Oke, epsilon positif sembarang. Karena C positif, maka epsilon per C juga adalah positif. Oke, maka berdasarkan definisi suprimum, kalau diberikan epsilon positif sembarang, maka V kurang dari epsilon per C. V kurang dari epsilon per C bukan batas atas dari H. Oke, akibatnya apa? Terdapat X elemen dari H sedemikian sehingga si V-nya kurang dari sehingga V kurang dari V dikurangi epsilon per C ini kurang dari X. Ingat definisi itu ya, suprimum, batas atas terkecil. Oke, kalau diberikan epsilon positif sembarang, maka V kurang epsilon per C ini bukan batas atas dari H. Karena itu terdapat X elemen H sedemikian sehingga V dikurang epsilon per C ini kurang dari X. Oke, dengan mengalihkan kedua ruas pada ketaksamaan ini dengan C, maka kita peroleh CV kurang epsilon ini kurang dari CX untuk setiap X di H. Hal ini apa? Menunjukkan bahwa si CV dikurang epsilon itu bukan batas atas dari CH. Akibatnya CV merupakan batas atas terkecil dari CH, yakni CV sama dengan suprimum dari CH. Oke, karena si V adalah suprimum dari H, ketika CV sama dengan suprimum dari CH, itu artinya suprimum dari CH sama dengan C kali suprimum H. Oke, di sini ada beberapa proposisi. Misalkan H subset dari R tak kosong dan terbatas di atas. Artinya berarti berdasarkan sifat kelengkapan tadi dia memiliki suprimum dan C-nya kurang dari 0, maka CH terbatas di atas. Dan infimum dari CH itu sama dengan C kali suprimum H. Kemudian proposisi ketujuh mengatakan, misalkan H subset dari R tak kosong dan terbatas di atas, dan C-nya elemen bilangan real, maka H plus C terbatas di atas. Dan suprimum dari H plus C ini sama dengan C plus suprimum dari H. Nah, berdasarkan batas bawah dan batas atas terkecil untuk himpunan, maka kita bisa terapkan pada fungsi yang terbatas atau tidak. Nah, ide batas atas dan batas bawah diterapkan pada fungsi itu dengan cara mempertimbangkan range, jangkauan atau daerah hasil dari fungsi tersebut. Jadi misalkan diberikan fungsi f dari D ke R, maka f dikatakan terbatas di atas jika himpunan daerah hasil dari f yaitu fd itu yaitu himpunan semua fx di mana x elemen d itu terbatas di atas, yaitu ada b elemen real sedemikian sehingga fx kurang dari sama dengan b untuk setiap x elemen d. Nah, dengan cara yang sama f dikatakan terbatas di bawah jika himpunan fd ini terbatas di bawah, yaitu ada c elemen real sedemikian sehingga fx-nya lebih dari sama dengan C untuk setiap x di D. Dan seperti halnya pada himpunan yang terbatas, maka fungsi f terbatas jika f terbatas di atas dan juga sekaligus terbatas di bawah. Atau ada B elemen real dalam hal ini positif, sedemikian sehingga mutlak dari fx kurang dari sama dengan B untuk setiap x elemen D. Sebagai contoh, saya punya fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x. Dengan D sama dengan himpunan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, maka jelas kita punya fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x di D. Kita juga punya bahwa daerah hasil dari f itu adalah himpunan semua y di mana y-nya kurang dari
0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1. Dan ini sama dengan dari hasil dari D. Nah, berdasarkan FD dan GD yang ini, maka kita peroleh suprimum dari FD itu sama dengan 1 dan infimum dari GD itu adalah 0. Oke, itu beberapa teori yang terkait dengan sifat kelengkapan bilangan real dan himpunan konsep nilai mutlak. Nah, ada beberapa soal yang bisa Anda jadikan sebagai latihan. Misalnya Anda bisa membuktikan teori 3 dan 4. Kemudian Anda juga bisa mencoba soal yang lainnya 1 sampai 5. Dan terkait dengan suprimum infimum, Anda bisa menyelesaikan soal nomor 6 sampai nomor 8 ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan video pembelajaran pengantar analisis real untuk nilai mutlak dan sifat kelengkapan bilangan real. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dan bisa Anda pahami. Jangan lupa Anda like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda dan atensi Anda. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan materi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.